Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Hartono dengan NPM 257100016. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis cepat strategi pemasaran bisnis nyata yang merupakan tugas mata kuliah manajemen pemasaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Kuncoro Budi Rianto SEMM. Bisnis yang saya analisis adalah server pulsa Trispay dengan jenis usaha yaitu layanan penjualan pulsa, paket data, token listrik PLN, voucher game, dan PPOB serta produk digital. Bisnis ini berlokasi di daerah Punggur, Lampung Tengah, di mana server pulsa Trispay ini menjual produknya kepada toko-toko atau counter handphone maupun ke perseorangan. Media penjualannya adalah WhatsApp dan aplikasi Trispay. Alasan memilih bisnis ini karena bisnis digital sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari dan mudah diamati proses pemasarannya, pelayanannya, serta perilaku pembelian pelanggan. Bisnis ini sangat menguntungkan karena menjual produk yang laku sehari-hari dengan repeat order yang cepat. Siapakah pelanggan utama bisnis ini? Jawabnya adalah semua orang. Alurnya seperti ini. Server pulsa Trispay menjembatani secara otomatis antara agen atau counter dengan provider. Trispay memiliki banyak agen seperti toko-toko, counter handphone, bahkan perseorangan untuk kemudian mereka jual ke pelanggan. Pelanggannya antara lain pengguna smartphone yang rutin membeli pulsa atau paket data, rumah tangga yang membeli token listrik PLN, pemain game yang membeli voucher digital, dan juga pelanggan umum atau UMKM kecil yang membutuhkan transaksi PPOB praktis seperti tagihan bulanan listrik pasca bayar, BPJS Kesehatan, TV kabel, serta untuk top up dompet digital seperti OVO, Dana, GoPay, Link Aja, dan lain sebagainya. Kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh perusahaan server pulsa diantaranya ketersediaan produk digital yang cepat dan praktis, transaksi tanpa harus datang ke minimarket atau loket tertentu, serta konfirmasi pembayaran dan pengiriman produk yang cepat. Server pulsa Trispay ini ingin dikenal sebagai layanan produk digital yang cepat, mudah dihubungi, dan terpercaya untuk kebutuhan harian. Salah satu pesaing yang berada di wilayah Punggur adalah Seven Reload, di mana server pulsa Trispay ini memiliki keunggulan diantaranya respon via WhatsApp yang relatif cepat. Produk digitalnya cukup lengkap seperti pulsa dari semua operator dan denom kecil hingga besar, paket data dengan berbagai ukuran, token listrik dari denom 20.000 hingga 1 juta, berbagai voucher game serta layanan PPOB. Dan keunggulan utamanya adalah hubungan personal antara pemilik server pulsa Trispay dengan pelanggan lokal, sehingga lebih dipercaya karena ownernya adalah penduduk asli Punggur sehingga mengenal secara personal dengan pelanggannya dibandingkan dengan pesaing yang pemiliknya berada di lain kota. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis praktis marketing yang terdiri atas aspek dan analisis terhadap server pulsa Trispay. Dari segi produk, server pulsa Trispay menyediakan produk sesuai kebutuhan pasar harian seperti pulsa, paket data, token listrik, voucher game, PPOB, e-wallet dengan nilai utama kecepatan transaksi dan kemudahan akses. Dari aspek harga yang ditawarkan oleh server pulsa Trispay sangat kompetitif dengan server pulsa lain, sehingga dengan pelayanan yang cepat dan terpercaya, agen-agen tetap memilih dan memakai produk dari server pulsa Trispay. Dari aspek tempat, server pulsa Trispay memiliki kantor di daerah Punggur sehingga kredibilitasnya terjaga. Saluran penjualan dapat melalui WhatsApp, SMS maupun aplikasi Trispay yang dapat didownload di Play Store. Sedangkan dari aspek promosi dapat dilihat pada aplikasi Trispay, broadcast pada WhatsApp untuk pelanggan lama maupun melalui status WhatsApp, dan di akhir reply jika transaksi sukses akan terdapat promosi. Selanjutnya saya akan berbincang dengan owner dari server pulsa Trispay yaitu Bapak Ferry Haryanto. Assalamualaikum Bapak Ferry. Waalaikumsalam. Kebetulan saya ada tugas kuliah nih Bapak. Saya ingin bertanya tentang server pulsa Trispay yang Bapak miliki. Ini sudah beroperasi selama berapa tahun ya Pak? Oke, saya jawab ya. Server pulsa Trispay itu sudah berdiri 7 tahun
dan kita melayani seluruh lapisan masyarakat produk digital dari token, pulsa, BPJS, PPOB, dan bahkan e-wallet. Jadi lengkap semua. Untuk pelanggan utamanya siapa aja ya Pak? Oh, kalau untuk pelanggan utamanya itu dari muda sampai tua, karena semua punya HP zaman sekarang dan pingin untuk isi token listrik tuh, semua udah pakai sih sebenarnya. Jadi semua lapisan masyarakat. Kalau keunggulan server pusat RISPE dibanding lainnya apa ya Pak? Oke, saya jawab ya. Keunggulannya adalah kecepatan dalam transaksi itu. Terus pelayanan dari admin-admin kita untuk para pelanggan, dan itu cepat banget ya, 24 jam. Jadi keunggulannya, dan harga pun kompetitif banget. Jadi layak banget, RISPE memang bagus banget. Pertanyaan terakhir ya Pak, apa kendala pemasaran yang dihadapi saat ini? Oh, ini sudah banyak server-server lain yang bermunculan, dan yang pasti ya kita pasti persaingan harga, dan yang pasti RISPE nggak akan berhenti sampai di sini, kita akan terus berinovasi terus. Jadi banyak persaingan di zaman sekarang, server pada bermunculan. Oke, sekian sih menurut saya, jawaban saya seperti itu. Baik, cukup. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke, sama-sama. Alasan pelanggan membeli diantaranya yaitu 1. Kebutuhan pulsa atau data bersifat rutin dan mendesak. Yang kedua, karena proses transaksinya cepat lewat chat. Yang ketiga yaitu kepercayaan terhadap penjual lokal. Apakah kemungkinan membeli ulang tinggi? Ya, relatif tinggi karena kebutuhan pulsa, data, token listrik berulang setiap minggu atau bulan. Cara menjaga hubungan baik dengan pelanggan yaitu yang pertama menyimpan kotak pelanggan, yang kedua konfirmasi transaksi cepat dan sopan, yang ketiga follow up jika ada gangguan transaksi. Server Pulsat RISPE memberikan bingkisan THR kepada seluruh agen-agennya karena mayoritas adalah agen loyal atau agen lama ikut dengan server Pulsat RISPE. Permintaan pelanggan server Pulsat RISPE cenderung stabil hingga naik moderat, terutama untuk paket data, voucher digital, dan pembayaran tagihan, karena penggunaan layanan digital terus meningkat. Tren yang dapat dimanfaatkan antara lain pembelian via chat dan transfer digital, voucher game dan hiburan digital, integrasi pembayaran QRIS, promosi konten pendek melalui TikTok atau Reels. Bisnis server pulsa ini memiliki peluang untuk berkembang ke pasar yang lebih luas dengan memperluas layanan melalui media sosial, katalog digital, dan sistem pemesanan yang lebih otomatis. Jika ingin naik kelas, maka perlu standarisasi layanan, pencatatan pelanggan, dan branding yang lebih konsisten. Dua masalah utama yang dihadapi yaitu yang pertama, promosi digital belum konsisten dan positioning belum cukup kuat. Yang kedua yaitu belum ada program loyalitas dan pemanfaatan data pelanggan. 3. Rekomendasi praktis dan spesifik. 1. Buat identitas merek dan jadwal konten sederhana. 2. Bangun program loyalitas ringan. 3. Mulai pencatatan pelanggan dan otomatisasi dasar. Jadi dapat saya simpulkan bahwa server Pulsat RISPE sudah cukup tepat sasaran untuk pasar lokal pengguna produk digital harian karena menawarkan kemudahan, kecepatan, dan kepercayaan. Tantangan utamanya adalah pada promosi yang belum konsisten dan CRM yang belum terstruktur. Berdasarkan observasi saya, target pasar server Pulsat RISPE sudah cukup jelas, yaitu pengguna produk digital harian yang membutuhkan transaksi cepat dan praktis. Value utama bisnis ini adalah kemudahan dan kepercayaan. Prioritas perbaikan yang paling penting adalah promosi digital yang konsisten serta program loyalitas sederhana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.